Di era digital, dokumentasi momen berharga menjadi sangat penting, termasuk bagi para pelari baik acara event maupun acara Car Free Day. Foto bukan lagi sekedar kenangan pribadi, melainkan juga bagian dari gaya hidup dan eksistensi di media sosial. Bagi para fotografer, tren ini membuka peluang ekonomi baru. Meski begitu, fotografer mengaku tetap berusaha menghormati privasi. Jika masyarakat tak berkenan di foto, maka dapat memberi kode atau tanda. Dari sisi hukum, pengambilan foto tanpa izin bisa berujung masalah serius, baik secara perdata maupun pidana. Di satu sisi, aplikasi atau platform dokumentasi personal yang menghubungkan fotografer dan pengguna menjadi solusi dokumentasi praktis bagi masyarakat. Tapi di sisi lain, ada resiko pelanggaran privasi yang tak bisa diabaikan. Pro kontra ini menunjukkan di tengah tren digitalisasi, regulasi dan kesadaran etika tetap dibutuhkan agar teknologi membawa manfaat, bukan masalah. Tim TV One mengabarkan. Kalau Andi Kumala bagaimana? Kalau ada yang ngambil foto, seneng apa marah? Gimana ya, masih galau. Soalnya kadang-kadang kalau fotonya bagus seneng juga, tapi kalau fotonya jelek jadi marah. Gitu ya. Tapi kemudian bagaimana polemik ini juga menjadi permasalahan baru karena memang ada unsur hukum yang mungkin saja dilanggar dari pengambilan foto tanpa izin, Andi Kumala. Iya sih, karena kan kita tidak semua orang ya bersedia untuk difoto. Tapi tenang, kalau saya sih senang. Karena sampai sekarang masih jarang yang mau ngajak foto ke saya gitu. Tapi langsung saja kita akan bergabung dengan rekan kita Iman Fajar di lokasi CFD yang akan membahas terkait dengan kreativitas fotografer ini, apakah murni kreativitas atau ada pelanggaran privasi. Langsung saja Iman Fajar, silahkan dengan laporan Anda. Oke, selamat pagi Philip Mala dan juga pemirsa. Hari ini kita lagi ada di CFD Senayan dan kita hari ini akan membahas mengenai fenomena yang lagi viral mengenai street photography ataupun juga fotografer jalanan yang biasanya memfoto orang-orang yang lagi CFD, terutama yang lagi lari, dan kemudian hasil fotonya itu dijual di marketplace dan nanti orang-orang tersebut akan membayar dengan harga tertentu. Nah, kita pengen mengajak ngobrol, ada beberapa pelari di sini dan juga fotografer. Kita pertama ke pelari-pelari yang ada di sekitar Senayan di sini. Permisi Kak, boleh ngobrol-ngobrol sedikit nih soal street photographer. Namanya siapa nih? Ivana, Nia. Bagus. Oke, Kak Ivana, Kak Nia, dan Kak Bagus. Sebelumnya tahu nggak sih soal fenomena street photography? Tahu banget, yang lagi booming gitu ya kan. Oke. Pernah beli nggak? Sering banget, abis lari pasti langsung lihat foto you. Sebelumnya kan juga ada yang concern nih soal privacy. Kalau kakak-kakak sendiri gimana? Apakah concern juga soal privacy atau yang penting konten kan bagus fotonya, apa gimana nih? Aku sih nggak masalah sih, iya. Biasanya beli berapa sih harganya kalau boleh tahu? Ada yang 100.000, yang paling murah ada yang 25.000 lah. Berarti kalau kakak-kakak sendiri sebenarnya terganggu nggak sih dengan adanya fotografer jalanan ini? Kalau saya pribadi enggak sih. Cuma kan pernah dengar juga kalau emang misalnya terganggu kan bisa kasih isyarat gitu ya. Itu yang sempat baca aja sih. Kalau saya pribadi enggak. Kalau kakaknya gimana? Aku juga enggak sih, enggak masalah sih. Oke deh kakak, thank you so much atas waktunya dan enjoy the running. Oke, itu dia pemirsa, kalau kata beberapa pelari di sini sih sebenarnya gak masalah ya, karena kan kontennya bagus juga. Tapi sebenarnya di satu sisi juga ada nih yang concern soal privacy. Nah, dengan itu kita akan langsung saja ngobrol-ngobrol langsung dengan fotografernya yang biasa melakukan fotografi di CFD ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Ini adalah Bang Mosista ya. Mosista salah satu pelaku fotografer jalanan, juga fotografer senior nih Bang ya. Bang, kalau boleh tahu nih, dalam street fotografi ini yang biasa dijual di platform ini, biasanya yang dicari ini, yang dibidik dari lensa kameramen itu yang kayak gimana sih? Apakah cewek, cowok, dan outfitnya yang kayak gimana sih Bang? Itu kita motretnya sih random ya, pemilihan subjek kita tuh random. Yang penting dia menarik saat kita lihat dan kita yakin waktu kita foto juga jadinya lebih baik gitu. Jadi nggak peduli cewek, nggak peduli cowok gitu ya. Yang penting biasanya kita juga lihat sih outfitnya, juga pakai jersey atau sepatu atau aksesoris. Terus setelah difoto, kemudian itu hasilnya itu di-share-nya di mana sih dan gimana caranya orang biar bisa beli foto-foto itu Bang?
Iya, sejauh ini masih cuman satu ya, cuman satu aplikasi di di internet tuh ya, itu yang untuk tempat kita marketplace-nya lah gitu ya. Marketplace-nya itu yang namanya Foto-You gitu kan, itu mulai sejak tahun 2022, bulan April kalau nggak salah tuh ya. Nah itu sampai sekarang, belum ada yang lain sih. Nah kita semua sih rata-rata sekarang share-nya di situ. Bukan di share tapi dititip jual lah gitu ya. Jadi kita nanti ada pembagian hasil juga kayak gitu-gitu sama ininya. Nah kalau kayak gitu berarti orang yang difoto itu apakah nyamperin untuk beli fotonya atau tinggal cari aja di marketplace itu Bang? Jadi si kliennya ini atau customernya itu dia harus install juga ya aplikasinya ya, jadi supaya nanti bisa dari aplikasi itu nanti ngasih tahu ke orang yang bersangkutan berdasarkan face detection wajahnya gitu. Jadi nanti orang itu oh ada nih gitu kan, nah tinggal dia check out atau tebus, istilahnya tebus foto lah gitu ya. Dari sudut pandang fotografer sendiri nih Bang, ini kan berarti menghasilkan cuan juga nih Bang ya. Ya kalau boleh tahu, biasanya sekali CFD ini rata-rata ya, ini teman-teman fotografer bisa dapat berapa sih? Kalau soal cuan sih average-nya rata-ratanya berapa ya? Kalau saya sendiri, saya nggak tahu kalau yang lain ya, tapi kalau saya sendiri paling sekitar antara, kalau boleh sebut angka sih antara 700 sampai 1 juta lah, katakan begitu. Itu juga nggak tentu juga sih gitu ya. Saya yakin kalau teman-teman di sini mungkin dapatnya lebih dari saya gitu, karena mereka juga kualitas gambarnya juga pengaruh soalnya gitu kan, jadi pengaruh ke penjualannya gitu. Nah. Kalau satu fotonya sendiri itu biasanya dibanderolnya harganya berapa sih Bang buat orang bisa beli itu? Kalau satu foto itu macam-macam sih, nggak ada patokannya gitu. Cuman kalau misalnya kita masih baru di Foto-You, baru daftar gitu ya, baru daftar mau motret, itu kita kena casnya cuma berapa, 10 apa 9 ribu rupiah gitu. Jadi kita cuma dapat segitu aja gitu. Nanti berapa waktu, nanti kita baru bisa tingkatin akun kita bisa bebas nentuin harganya. Paling tinggi sih sejauh ini 100 ribu, 100 ribu di kawasan ini. Kalau di daerah-daerah lain yang di daerah sih beda lagi gitu ya. Tapi kalau di daerah sini rata-rata tuh antara ada yang 35 sampai 100 lah gitu. Yang lagi rame sekarang ini Bang soal street photography ini kan juga orang concern juga ya soal privasinya. Nah, selama Abang menjadi street photographer ini kira-kira pernah nggak sih ada pengalaman nggak enak? Apakah mungkin disamperin orangnya atau diminta untuk tidak difoto? Kira-kira pengalaman yang unik yang selama menjadi street photographer itu kira-kira apa nih Bang? Kalau untuk teguran atau sifatnya komplain gitu ya langsung di lapangan nggak pernah sih. Dan saya juga nggak pernah dengar teman-teman di sini ada yang kena tegur gitu. Yang paling ada tuh teguran antar sesama kita juga gitu ya. Terutama yang kaitannya sama soal penentuan harga gitu ya. Mereka maunya jual harga segini patokannya, kalau nggak usah di sini motretnya pergilah gitu loh. Jadi komunitas itu juga ada yang kemarin kan ramai juga tuh ya. Nah itu, jadi kalau komplain dari saat kita ngejual sih paling ya yang lucunya sih pernah salah kita ngapus. Jadi kalau kita motret mereka tuh kan biasanya mereka maunya sendiri gitu ya, jadi potretnya sendiri gitu ya. Nah, waktu itu ada berdua, saya kira itu temennya. Atau saya kira dia yang beli gitu kan. Jadi yang sebelahnya saya hapus. Ternyata yang saya hapus itu yang beli. Jadi saya dikomplain, wah Mas jangan begitu dong, itu yang justru itu saya yang beli. Oke. Bang, ini juga rame juga kan kemarin Komdigi sempat bilang ini mungkin ada potensi pelanggaran privasi dan mungkin bisa dipidana dengan undang-undang pelindungan data pribadi. Komentarnya Bang, sebagai pelaku fotografer jalanan seperti apa nih melihat potensi kebijakan tersebut Bang? Iya, memang ada privasi ya. Privasi itu memang ada di setiap orang lah gitu ya untuk yang turun di CFD gitu ya. Bahkan juga kalau kita belajar dari kasus di luar negeri juga misalnya zaman tahun 70-an itu ya, 72 kalau nggak salah, itu ada fotografer paparazzi. Dia ngejar Jacqueline Onassis tuh ya. Dia kejar-kejar, dia fotoin tuh, wah deket banget pokoknya tuh. Di tempat umum, artinya di ruang publik gitu kan. Dia nggak terima,
gitu kan. Akhirnya dia komplain, dituntut malah ke pengadilan. Akhirnya Jacqueline menang. Pengadilan putuskan si Ron Gallela ini, fotografernya itu dia nggak boleh mendekat lebih dari sekitar 5-7 meteran dari si Jacqueline jaraknya. Jadi dijaga banget gitu. Tapi ternyata si ini masih bandel juga gitu, dan walaupun dia sudah menjaga jaraknya, tapi ternyata si Jacqueline itu masih terganggu gitu loh. Dengan keputusan pengadilan yang memberlakukan itu masih terganggu juga, gua nggak mau katanya gitu kan. Akhirnya pengadilan kembali memutuskan bahwa Ron Gallela ini kalau bisa jangan sama sekali motret si Jacqueline, kalau enggak dia akan kena tuntutan denda dan hukuman penjara. Berarti selain karya, soal hukum ini juga perlu diperhatikan oleh teman-teman fotografer ya. Oke Bang, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi Bang ya. Siap. Itu dia pemirsa, jadi kalau untuk fotografer ini tidak hanya karya tapi juga untuk aturan-aturan ini juga mesti kita perhatikan lagi. Dan selanjutnya kita akan bicara soal privasi lebih dalam lagi. Dan kemana-mana tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi on location. Kalau tadi pemirsa kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai fenomena street fotografi dari sudut pandang fotografer. Nah, kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk ngobrol-ngobrol soal fenomena ini dari sudut pandang hukum ya. Dan sini kita sudah bersama pakar hukum pidana Bang Benny Daga. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Oke, Bang Benny, ini lagi ramai juga kan diobrolin soal street fotografi. Dan sini juga ada Bang Moses, juga salah satu pelaku street fotografi. Mas Moses, ya. Selamat pagi Mas. Ini ada juga masyarakat yang concern soal privasinya. Ini ada yang dibilang juga ini merupakan pelanggaran privasi. Nah, sebenarnya dari sisi hukum, tindakan memotret orang di tempat publik ini bisa dianggap pelanggaran nggak sih Bang sebenarnya? Ya, terima kasih Mas Iman. Sebenarnya konteks pidananya itu kan kita harus lihat dalam dua konteks ya. Yang paling pertama itu adalah foto yang diambil, dipotret, kemudian berada di ruang publik. Sementara satunya foto hasil ruang publik itu dibawa ke dalam ruang digital. Jadi itu ada dua. Sehingga pertanyaannya apakah itu bisa dipidana? Bisa. Bisa dipidana tergantung dua konteks tadi, di ruang publik dan di ruang digital. Oke. Nah, ini kan juga ada undang-undang baru 2022 lalu ya, undang-undang PDP ya. Dengan data pribadi. Betul. Ini apakah bisa menjadi salah satu instrumen hukum untuk mempidana atau seperti apa? Atau mungkin sebelumnya pernah ada histori mengenai orang-orang yang kena UU PDP ini, Bang? Oke, saya kira pembuatan undang-undang PDP termasuk baru di tahun 2022 itu untuk memberi proteksi lebih kepada hak privasi seseorang, perlindungan data pribadi. Nah, kalau dalam konteks PDP ini memang salah satu instrumen hukum ini dipakai untuk memberi proteksi, untuk perlindungan terhadap bukan saja terhadap objek yang diambil dalam konteks foto ini, atau juga diberikan kepada para fotografer. Sehingga kalau misalnya apakah itu bisa menjadi rujukan? Bisa menjadi rujukan di Undang-Undang PDP tadi tahun 2022 di pasal 67. Itu bisa dibaca di situ terkait ancamannya. Itu ada di situ pasal 67. Oke, bicara soal Undang-Undang PDP ini, apakah memang ini cuma Undang-Undang PDP yang bisa dikenakan atau mungkin ada undang-undang lain? Dan sebenarnya ini masuk ke pidana atau bisa juga jadi perdata nih Bang? Ya, kalau kita lihat dalam konteks hukum terkait dengan persoalan fotografer ini, fotografer jalanan, mohon maaf nih, fotografer jalanan, saya bilang seperti itu, tapi kan ada ini kan. Kalau dilihat dalam konteks hukum yang dikenai itu bukan pidana saja, tetapi perdata pun bisa. Perdata pun bisa. Rujukan perdatanya itu tentu di 1365 KUH Perdata, itu jelas diatur situ, barang siapa menimbulkan kerugian untuk orang lain, maka berhak untuk mengganti atas kerugian tersebut. Sedangkan kalau di konsen pidana, karena ini larinya ke pidana, maka bukan hanya terkait di Undang-Undang PDP, tetapi diatur juga di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Misalnya nomor 11 tahun 2008, diatur juga dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga tiga undang-undang ini saya kira bisa saling mengikat, dijuntokan untuk menjerat kalau memang ditemukan unsur pidana. Oke. Bicara soal potensi hukum pidana ini, sebenarnya sanksinya kira-kira apa sih Bang yang bisa dikenakan kepada fotografer ini, atau ancaman sanksinya seperti apa nih sebenarnya? Oke, kalau ancaman sanksinya itu kita perhatikan di dalam Undang-Undang Hak Cipta ya, Undang-Undang Hak Cipta nomor 26
nomor 27 atau 28 tahun 2014 itu hak cipta itu ada di pasal 12 itu terkait komersil, lalu ancamannya ada di pasal 115 itu dendanya bisa sampai dengan 500 juta. Ancaman tertinggi itu ada di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau di Undang-Undang PDP. Itu ancaman 6 tahun, kemudian denda maksimal itu ada di 1 miliar. Oke, mungkin terakhir nih Bang, kira-kira untuk mengatasi hal-hal seperti ini kan sebenarnya di satu sisi ini privacy, tapi di satu sisi demand-nya ada juga nih Bang sebenarnya kan ya. Kira-kira perlu nggak sih regulasi khusus untuk mengatur fenomena street photography ini Bang? Betul. Saya kira fenomena untuk regulasi terkait fotografi saya kira harus diperketat lah. Kasihan juga untuk para teman-teman yang fotografer ini, mereka juga berhak untuk memotret, lalu hasil potret mereka ini tidak sekedar untuk dikomersilkan, tetapi bagaimana hasil potret mereka ini memberi edukasi kepada para penikmat foto, tetapi tetap melalui standar etika foto yang benar. Artinya ada foto itu, kemudian difoto, dipotret, lalu diberikan ke dalam ruang publik atau ruang digital, sehingga foto-foto itu bisa dinikmati, tetapi tidak memuat kesusilaan atau memuat kehormatan seseorang atau nama baik seseorang. Saya kira itu perlu diatur sehingga ada pembatas lah. Misalnya ruang yang diberikan itu ada ruang yang khusus diberikan kepada fotografer untuk keterlibatan mereka, misalkan hanya terbatas pada objek tertentu. Maaf, berdasarkan gender. Tapi ini kan sulit kalau di ruang publik ini dibatasi berdasarkan gender, susah. Seperti itu, Mas. Oke. Terima kasih. Mungkin satu lagi, saya mau nanya ke Bang Moses selaku pelaku ya fotografer jalan atau street fotografi. Kira-kira dari teman-teman fotografer, apakah ada solusi untuk mengatasi permasalahan privacy ini, Bang? Jadi kalau menurut saya di Indonesia itu saya sering lihat di sini tuh banyak yang mau difoto juga. Jadi yang enggak juga mungkin ada, pasti ada gitu ya. Jadi konflik lah. Sebaiknya sih kalau bisa itu dibagi dua saja ruas jalan ini, yang dari Patung Pemuda sampai ke Bundaran HI itu bisa untuk yang mau difoto dan untuk fotografer di situ boleh. Yang ruas yang sebelahnya dari Bundaran HI sampai ke Patung Pemuda ini dia hanya khusus untuk yang mereka-mereka yang tidak berkenan untuk difoto. Bagi area. Kalau misalnya nanti, wah saya juga pengen lari di sini, komplain juga gitu ya sudah dibikin ganjil genap. Atau bikin 2 minggu sekali yang mau foto di sebelah sini, nanti 2 minggu kemudian pindah ke sebelah sini, di split lagi gitu. Jadi mungkin itu salah satunya untuk kita bisa saling berbagi lah, itu ada haknya fotografer, ada haknya privasinya dari pelarinya dan lain-lain gitu. Oke, Bang Moses, Bang Mendy, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi kalau bisa kita rangkum ini sebenarnya tadi salah satu solusinya mungkin bisa dibikin jalur khusus fotografer dan jalur khusus yang tidak mau difoto. Dan ya, tentunya buat teman-teman fotografer juga masih ada beberapa yang juga bisa kita perhatikan ya soal karya. Ini kan juga menjadi salah satu karya juga karena memang ada juga pelari-pelari yang sebenarnya memang pengen juga difoto. Dan juga di satu sisi ada juga yang pengen memilih untuk menjaga privasinya. Dan mungkin satu lagi Bang, kita bicara soal aplikasi yang lagi ramai ini kan sebenarnya juga ada soal user agreement-nya di situ. Jadi di mana untuk orang atau klien-klien ini untuk mau masuk ke aplikasi ini tentunya ada persetujuannya dulu dong untuk oke, mau difoto, mau juga datanya masuk dengan AI face recognition. Nah, mungkin untuk masyarakat yang pengen mendaftar di aplikasi tersebut untuk beli foto tersebut, kira-kira dalam user agreement ini apa sih yang perlu diperhatikan agar kemudian bisa datanya tetap aman, terjaga gitu Bang? Saya kira yang paling penting di sini adalah bagaimana ada kesepakatan dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta kurang lebih. Sehingga saya yakin bahwa di aplikasi tadi user agreement itu mungkin mengadopsi dari apa yang ada di Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur soal misalnya ada kesepakatan persetujuan dari objek atau orang yang mau difoto, lalu foto itu disepakati kemudian bisa di-upload atau disebarkan di ruang digital. Tetapi harus ada kesepakatan. Kesepakatan itu dalam bentuk apa? Tentu dalam bentuk tertulis. Karena sudah pasti ketika itu di-upload, yang diperhatikan dalam Undang-Undang Hak Cipta itu adalah tentang nilai komersil secara ekonomisnya. Jadi harus ada agreement yang dibuat. Saya kira itu adopsi dari Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta soal itu. Oke. Bang Mendy, terima kasih banyak atas waktunya Bang Moses. Dan juga kita akan menikmati minggu pagi yang cerah ini ya Bang ya.
Tentunya tadi kalau kita bicara ngobrol-ngobrol soal fenomena street photography ini, tentunya di samping ini merupakan karya ya, namun juga perlu diperhatikan juga soal aspek privacy. Mungkin kedepannya berharap kita juga akan kedepannya ini bisa dua-duanya bisa berjalan beriringan. Sementara itu kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar dari lokasi CFD tentang fotografer jalanan ya, kreativitas atau pelanggaran privasi. Ternyata harus ada kesepakatan nih dari kedua belah pihak. Ada rambu-rambunya ya Andi Kumalaya supaya tidak melanggar privasi dari seseorang. Terima kasih Andi. Iman Fajar ya yang melaporkan langsung dari CFD. Saya masih di sini. Dan pemirsa, laporan dari Iman Fajar tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Aura kasih lari pagi. Cakep. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia pagi. Saya Filbus Yonaso. Saya Andi Kumala, sampai jumpa.